apaan sih itu, gitu ya, bener nggak? Terus mohon pendapat sekilas saja sambil nyeletuk, apa yang Anda dapat setelah Anda merasa nggak mungkin, terus apa yang Anda dapat? Kenapa? Ngeblank. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Nah, ada hal yang mau saya ceritakan adalah workshop seperti begini bukan workshop yang setiap saat diadakan. Saya harus menyiapkan mental 7 hari sebelum acara dan 3 hari setelah acara. Karena itu saya nggak pengen ngadain sebenarnya tiap bulan gitu, kalau 4 bulan 5 bulan sekali. Karena memang berat buat saya, buat Pak Kirby atau buat Bu Anissa. Bisa dibayangkan ya kalau posisinya U-shape gitu ya. Terus mata panah ke kita 150 orang numpain sampah. Jadi kenapa kami harus berbanyakan? Karena kita menerima sampah banyak. Jadi 2 kali Pak Kirby kemarin pingsan. Jadi kalau ada yang ingat, jadi waktu inner child itu waktu kita dibawa ke tempat sebuah pohon perjalanan, dia sudah mulai goyang tuh. Kemudian ada anak kecil berusia terus dia berhenti. Itu dia pingsan. Karena itu suara saya yang masuk gitu ya. Karena kepukul juga kita. Nah, saya waktu anger management, waktu ngegenggam bola hitam tadi, kan projected imaginary, jadi kita project sampah kita mau buang, tensinya tinggi, total saya pusing, saya ada tensimeter di sini, saya hitung 170, 110, saya keluar minum sedotan. Jadi nggak mudah ngelola kayak gini, karena splatternya ke kita. Jadi bahkan ada 2, Mbak Desi sama Mbak Zeta nggak bisa join karena di luar, karena angkatan yang lalu di rumah sakit hanya karena ketimpa gitu ya. Itu fasilitatornya aja kena gitu. Tapi Anda lega, bener nggak? Jadi nggak sesederhana itu. Tapi itu bagi kami adalah sebuah kehormatan gitu ya. Terus kita bersama-sama selama 3 hari jadi kayak saudara gitu ya. Dan kita mengembangkan bisnis, atau saya mengembangkan bisnis hanya sama alumni. Saya nggak berbisnis sama di luar alumni. Kenapa? Kita udah nangis bareng 3 hari. Udah buka-bukaan, bener nggak? Jadi susah neranginnya kalau Anda nggak pernah ikut seperti ini, gitu. Karena itu biasanya kalau suaminya ikut, istrinya pasti dipaksa siapa? Hanya supaya ngerti apa rasanya dikerjain sama mandigu gitu kan? Gitu. Nah, ini adalah gambaran sekilas. Terus hari ini nih saya agak sedikit mikir gitu, apakah saya mau bermain bingo ngajarin Anda apa enggak, saya mau maju gitu. Saya masih terpikir mainin nggak gitu. Karena ini kan setengah hidup itu kan kayaknya dilalah kayak gimana ya, saya susah neranginnya. Jadi lagi saya nyetel mood gitu ya. Kita ngomongin yang lain aja, bener nggak? Setuju nggak? Ya, betul. Oke. Siapa yang di sini mau berbisnis dengan saya? Dulu. Jadi ada sebuah kategori bisnis yang saya mungkin akan minta waktu teman-teman untuk sekitar, saya tidak taat pada bisnis tertentu, misalnya bisnis pertanian, bisnis kuliner, atau bisnis properti. Saya tidak taat pada bisnis tertentu, saya taatnya pada profit. Jadi siapa yang memberikan profit tanpa kerja, untungnya besar gitu kan, impactnya kecil, resikonya kecil, untungnya tak terhingga, saya pasti masuk gitu. Ya kan kita prinsipnya begitu ya, ngapain susah bisnis kerja, ngapain kita harus gini-gini, ngapain gitu. Nah, bisnis itu kayaknya panitia minta bedain ini apa namanya, flip chartnya. Ini sekitar 10 menit atau 15 menit kali ya, rumus kita di sini.
Bisa makan kan? Oke. Bisnis itu harus masuk rumus 1, 2, 3. Selama bisnis itu masuk rumus 1, 2, 3, ini disebut good business. Pertanyaannya 1, 2, 3 itu apa? Gitu ya. 1, 2, 3 itu adalah, ini saya kasih number saja, angka. Kalau saya masuk 1 miliar, tahun kedua uang saya harus jadi 3 miliar. Jadi masuk 1, tahun kedua, ini masuk, ini dana ya, harus naik 3 kali lipat. Apa yang naik? Bisa asetnya yang naik, bisa profitnya naik, bisa omsetnya. Sebenarnya harus tiga-tiganya. Nilainya naik gitu ya. Kalau properti kan nilainya lebih naik, benar kan? Jadi ada nggak bisnis seperti ini? Ada. Jadi kalau Anda mau nawarin bisnis ke saya, masuk kategori ini nggak? Masuk. Gitu. Kalau masuk pasti saya masuk, benar nggak? Siap, gitu ya. masuk. Nah, gitu ya. Coba Anda hitung. Saya masuk 1 miliar atau saya masuk 100 juta, tahun kedua jadi 300 gitu ya. Iya. Gitu. Ada bisnis yang disebut excellent business. Yaitu masuk 1 miliar, tahun ketiganya dia jadi 5 miliar. Excellent. Itu pasti saya masuk lagi. Gitu. Anda mesti mikir, ada nggak bisa? Coba bisnis Anda apa? Masuk nggak? Ada. IoT, Pak. Oke, sebutin. Device IoT. Oke, masuk ini, Masuk. ya kan? Gitu, 1, 3, 5. Terus apa lagi bisnis Anda? Bisnis apa mas? Tanah kafling, Pak. Tanah kafling, bisa masuk segitu? Bisa masuk. Contohnya gimana? Tanahnya ditermin, kita cuma butuh modal kerja kecil aja. Tiba-tiba tahun kedua kita udah punya aset dan udah punya uang fresh money, Pak. Terus pembeli properti pengalaman zaman properti 15 tahun, 80% beli pakai kredit Pak. Oh iya. Kebetulan di kita kebanyakan karena cuma tanah kafling doang, Pak. Ya, ternyata penabung tanah sama investasi tanah itu kita ngambil ceruk yang terdalam, ternyata banyak juga, Pak. Dan itu cash-cashan dan cash dan DP 50%. Oke, itu aja. Make sure B2C. Bisnis Anda tuh namanya open market, Mas. Open market tuh kayak punya Indomaret. Anda bilang berapa sehari orang datang, kita 200 Pak, sales berapa 5 juta. Kalau hari ini nggak tahu Pak, kalau hujan yang datang Mas Pak 1 Pak. Open market kita nggak bisa tahu Pak. Lu bisa garansi habis. Open market nggak bercanda loh. Tapi kalau B2B itu fix. Karena dia yang beli adalah corporate misalnya kayak gitu, misalnya, ya kan? Selang bersih pesen dari saya, modal saya 1 miliar, saya dapat 5 miliar nih kontrak kamu dari selang bersih, sikat pasti, bener nggak? Itu, nah open market harus kita bertanya, gimana bisa skill bahwa ini bisa 3 kali lipat? Contoh, kenapa saya tadi ditanya, kenapa Bapak invest di abnormal banyak? Karena abnormal ada 91, dan saya buka pembukuannya sama Mbak Sarita, saya bilang Mbak buka, saya buka satu-satu, rata-rata 2 tahun 2 bulan untungnya. Jadi walaupun angkanya 4,5 miliar saya masuk, karena 2 tahun 2 bulan kemudian saya ambil duitnya udah hilang-hilangan, bener nggak? Itu bisa saya enak. Udah tahu marketnya besar, ini proven. Jadi ya, saya akan nuntut, ininya proven nggak? Bener nggak? Gitu. Nah, mulai mikir nih sekarang, nyampe nggak bisa gitu. Ya. Nah sekarang apalagi 1, 3, 5 gitu. Oke. Terus ada lagi yang disebut dream business. Dream business adalah tahun masuk 1 miliar, tahun kedua jadi 3 miliar, tahun ketiganya jadi 5 kali, tahun kelimanya jadi 10. Kalau dream business, no brainer, saya nggak mikir, berapapun digitnya saya masuk, gitu, nggak mikir saya. Nah ini mukanya udah mulai mikir, emang ada bisnis tahun kelima 10 kali, bener nggak?
Benar nggak? Ada. Bisnismu apa bukan, gitu kan? Bisnis saya. Atau bisnis orang, gitu kan? Oke, kita harus buktikan zaman sekarang nggak boleh hoax, benar nggak? Ya. Tolong download RTI, RTI Bisnis yang warna hijau. Panitia tolong bantu. RTI Bisnis. Coba download apps RTI. Ada udah masuk. Warna hijau betul. Yes, masuk. Chat analitik. Kayaknya Android. Di Play Store ya? Play Store. Ada aplikasinya, download, terus masuk analitik. Udah masuk. Supaya kita ada bukti. Udah.